Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam segala kebaikan Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam segala perkara, kebaikan-Mu boleh ada di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami begitu lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kenyangkan hati kami, kenyangkan hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat, para sahabat, dan juga rekan-rekan kerjaku, Tuhan sangat mengasihi kita lebih dari apapun. Oleh sebab itu, Dia ingin hidup kita juga selalu ada di dalam pimpinannya. Dia ingin supaya hidup kita tetap ada di dalam Dia. Karena apa? Karena roh jahat selalu ingin menguasai orang-orang yang hidup di luar Kristus. Karena di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan. Mau hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam hantu. Kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan, maka hantu atau si jahat itu yang akan menguasai hidupmu. Pada satu ketika, Yesus bertemu dengan seorang yang hidupnya telah bertahun-tahun dirasuk oleh roh jahat. Tangannya diikat oleh rantai itu selalu diputuskan. Rantai itu bukan rantai kalung seperti yang di leher mama ya. Rantai itu bicara rantai borgol dari besi untuk mengikat dia supaya dia tidak mengganggu orang begitu ya. Tapi rantai itu selalu diputuskan dan orang yang dirasuk roh jahat ini tinggalnya di kuburan. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang itu, roh jahat di dalam diri orang itu langsung berteriak-teriak. Ya, perhatikan baik-baik. Roh jahat di dalam diri orang itu langsung berteriak-teriak begitu. Ya, dia katakan, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku." Ya, tetapi Yesus tidak memperdulikan itu. Dari sejak awal ketika Yesus melihat orang itu, Yesus langsung mengusir roh jahat yang ada di dalamnya. "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Nah, sebab itulah si roh jahat ini berkata, "Jangan siksa aku." Yesus bertanya kepada orang itu. Sebenarnya bukan orang itu yang ditanya. Karena orang itu sudah tidak bisa apa-apa kecuali apa? Mengikuti kehendak si jahat yang menguasai diri dia. Ya, roh jahat yang menguasai hidup orang itulah yang ditanya oleh Yesus sebenarnya. Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya, legion itu artinya legiun. Ya, kalau bahasa Indonesia pasukan legiun
itu banyak ya. Nah ini dia si iblis bilang legion karena kami banyak. Lalu roh jahat itu bilang aduh jangan usir katanya. Ya kita mau baca yuk ayatnya. Markus pasal 5 ayat yang ke-10. Markus pasal 5 ayat yang ke-10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari mana? Dari daerah itu. Rupanya daerah itu memang dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya. Lalu di dekat situ ya, itu ada lereng bukit begitu, ada babi yang sedang mencari makan. Kemudian roh-roh jahat itu meminta begini, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Jadi karena Yesus mengusir, roh jahat itu keluar dari kehidupan orang itu. Roh jahat itu tidak boleh lagi menguasai kehidupan orang itu, ya, karena orang itu adalah ciptaan Tuhan juga, tidak boleh dikuasai oleh roh jahat. Sebab itu Yesus mengusir. Dan ketika roh jahat itu diusir, dia bilang, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus ayat ke-13 kita akan baca Markus pasal 5. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi 2.000 babi kira-kira nyemplung ke dalam danau. Dan tentu saja babi-babi yang 2.000 ekor itu semuanya menjadi mati lemas. Nah, mari kita akan membaca kembali di dalam Markus pasal 5 ya, ayat yang ke-16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Jadi begini, waktu orang-orang di kampung itu melihat, loh orang gila itu udah berpakaian, tadinya tidak berpakaian ya, sudah waras, tidak lagi gila ya, tidak lagi dirasuk ya oleh roh jahat itu. Lalu mereka menjadi takut. Kok bisa begitu? Aneh ya, bukannya girang tapi takut gitu ya. Dan orang-orang yang melihat peristiwa terjadinya bagaimana Yesus mengusir roh jahat yang menguasai orang itu, cerita, tadi ya itu orang gila itu bilang jangan ganggu kami, tapi Yesus usir ya. Lalu roh jahatnya keluar, masuk ke babi-babi dan babi-babi itu nyemplung. Dia cerita begitu ya, nyemplung ke danau begitu. Lalu kita lihat apa reaksi dari orang kampung di situ, orang di desa itu. Kita baca lagi ayat yang ke-17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Perhatikan baik-baik. Harusnya orang kampung itu sangat bersuka cita. Karena apa? Warganya satu orang yang bertahun-tahun hidupnya dikuasai oleh roh jahat sekarang sudah dibebaskan. Ya. Tidak lagi dikuasai oleh jahat. Harusnya mereka senang. Harusnya mereka tidak menjadi takut. Ini bukan lagi takut, tapi mereka ya minta supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Apakah mereka lebih senang melihat salah satu dari warganya ya, dari penduduk di situ tetap dirasuk oleh roh jahat? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas mereka tidak mau Yesus ada di situ. Tadi kita sudah baca kan
ya. Kita sudah baca di dalam ayat yang ke-10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi memang kampung itu, daerah itu dikuasai oleh roh jahat. Ya. Hidup daripada penduduk di tempat itu dikuasai oleh roh jahat. Di bawah pengaruh roh jahat. Mereka menolak Kristus. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, siapa penguasa di dalam hidupmu? Apakah engkau mau membiarkan roh dunia, ya, roh-roh jahat yang menguasai hidupmu? Mungkin engkau tidak menjadi gila, tidak dia rasuk, tetapi hati pikiranmu tidak lagi mencari Kristus. Hati pikiranmu tidak rindu kepada Kristus. Engkau lebih suka main games, engkau lebih suka nonton, engkau lebih suka melakukan hal-hal yang dunia tawarkan ketimbang berdoa dan membaca firman. Mungkin kalian pikir Miss Grace ini ngomongnya soal Tuhan melulu. Doa melulu, baca firman melulu. Itu penting sekali. Karena ketika engkau berdoa dan membaca firman Tuhan, itu berarti engkau mengizinkan Kristus Tuhan menjadi penguasa dalam hidupmu, bukan roh jahat. Kok bisa begitu? Ya jelas, ya. Waktu engkau berdoa, engkau datang, engkau berbicara, engkau menyerahkan dirimu, engkau mempercayakan dirimu kepada Kristus, kepada Tuhan. Ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau berarti engkau membiarkan firman kebenaran itu menguasai hati dan pikiranmu. Dan nanti langsung, ya, karena engkau tiap hari membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal membaca, mendengarkan firman Tuhan termasuk sarapan sorgawi, ya, karena sarapan sorgawi ini bukan nasi uduk, bukan nasi kuning, bukan bubur ayam, tapi apa? Firman Tuhan. Engkau mengizinkan firman Tuhan memenuhi hati pikiranmu, maka firman itu menguasai, memimpin engkau. Membuat langkah-langkahmu tidak hidup di dalam dosa. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, Kristus adalah penguasa hidup kita, penguasa kehidupan kita. Tapi apakah engkau biarkan dia menguasai hidupmu, atau engkau katakan keluar dari hidupku, sama seperti orang-orang di kampung itu? Mari pagi hari ini kita tidak mau menolak penguasa kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita menolak penguasa kehidupan kita, yaitu Tuhan pencipta kita, maka si jahatlah yang akan menguasai hidup kita. Jangan tolak dia. Jangan tolak dia. Karena dia adalah penguasa kehidupan yang sesungguhnya. Dia datang ke dalam dunia ini agar umat manusia yang di dalam dunia ini kembali hidupnya diserahkan untuk apa? Dikuasai. Kata dikuasai di sini artinya dipimpin, dijaga langkah-langkahnya untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab itu jangan tolak Kristus Tuhan. Jangan engkau menolak ajaran kebenaran, firman Tuhan. Jangan engkau menganggap remeh atau engkau merasa terpaksa ketika engkau harus mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau harus membaca Alkitab. Jangan, tetapi biarkanlah roh Allah yang memimpin hidupmu, bukan roh jahat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah penguasa kehidupan kami. Kami tidak mau menolak-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan roh jahat yang menguasai hidup kami. Tetapi kami ingin Engkaulah penguasa kehidupan kami.
agar kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tanpa kami sadari, kami telah menolak Engkau. Kami telah menolak Roh-Mu menguasai hidup kami. Mari Roh Kudus, berkuasalah atas hidup kami. Pimpin apa yang kami pikirkan dan inginkan. Pimpin apa yang kami lihat dan kami dengar. Pimpin kemana kaki kami melangkah. Pimpin apa yang tangan kami kerjakan. Mari ya Tuhan, hidup kami ini, kami mau dibebaskan dari roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai pagi hari ini, kami mau serahkan hidup kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami tidak mau menolak cinta-Mu ya Tuhan, yang membebaskan kami dari roh-roh jahat yang menguasai hati, pikiran, keinginan, perasaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, biarkan Roh Allah menguasai kehidupan kita. Jangan pernah menolak Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.